Padepokan Asmorobangun yang terletak di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sudah turun-temurun mempertahankan seni dan budaya topengan Malang. Didirikan oleh maestro topeng Malang Mbah Karimun puluhan tahun silam, kini di tangan sang cucu Handoyo, topeng Malang masih mampu dilestarikan hingga saat ini. Awalnya itu kakek membuat itu hanya untuk kebutuhan properti tari. Jadi dulu itu hanya beli, kemudian pada masa penjajahan, jadi pada zaman perang Belanda antara Belanda itu di sini itu dijadikan zaman garis. Jadi garis itu perbatasan antara orang Belanda dengan orang Jawa. Karena terlalu dekat, jadi warga di Kedung Monggo itu mengungsi ke dusun sebelah. Ditinggal selama kurang lebih 3 tahun. Itu kan peralatan semuanya topeng itu ada banyak yang dimakan rayap. Kemudian Mbah Mun ini dia kepingin membuat sendiri karena pada waktu itu topeng harganya sangat mahal. Jadi kalau satu topeng itu kalau di barter itu 1 ekor sapi. Kalau pembuatan topeng ini mulai dari Mbah Karimun, terus kemudian ayah saya Taslan, kemudian saya Antoy. Kini topeng Malang telah mampu menyatu menjadi identitas Malang itu sendiri. Dan terbukti, permintaan akan topeng di Asmorobangun tidak kunjung berhenti. Mulai dari topeng untuk pajangan, kolektor hingga topeng sakral yang dipakai untuk menari. Harganya pun beragam dari 10.000 hingga jutaan rupiah. Topeng ini kalau sekarang ada dua macam. Yang pertama itu untuk kualitas souvenir. Jadi souvenir itu mulai dari gantungan kunci itu sampai topeng yang dipakai. Ada juga yang topeng khusus untuk dibuat menari pentas. Kalau untuk yang jenis souvenir itu biasanya anak-anak yang universitas. Jadi itu mereka kan ada kelas Jawa Timur ya. Jadi tari Malang, tari topeng Malang itu mereka biasanya beli untuk kebutuhan properti tarinya mereka itu dengan kualitas kayu yang biasa. Tapi kalau untuk biasanya orang-orang kolektor, kemudian kelompok-kelompok grup topeng yang lain, mereka biasanya memilih dengan kualitas bahan kayu yang bagus. Kalau kelas kolektor itu, kalau satu topeng membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Kalau pemilihannya sendiri, jadi hampir seluruh Indonesia, jadi orang kolektor seluruh Indonesia dan juga orang-orang luar negeri. Mereka memang biasanya memilih bahan kayu yang bagus, kemudian mereka lebih suka topeng ini tidak dicat karena menurut mereka topeng dicat itu sama dengan bahan dari plastik gitu. Dibutuhkan ketekunan dan jiwa seni untuk mampu menyulap kayu-kayu baku seperti ini menjadi topeng bernilai tinggi. Tetapi pekerjaan tidak sampai di situ karena untuk topeng tertentu bahan baku menjadi kunci. Kalau untuk membuat topeng yang dari kualitas biasa kita memakai kayu sengon. Tapi kalau untuk yang biasanya untuk khusus dipakai menari sendiri, itu kita memilih bahan kayu yang diambil dari tempat-tempat atau pohon itu yang dianggap warga setempat itu ada penghuninya. Seperti itu. Tapi kita tidak memotong, kita menunggu bila ada dahan yang tumbang, baru kita ambil atau kita beli. Kemudian waktu proses pengerjaan juga kita memilih hari yang baik. Hari yang baik itu ada 3. Hari yang baik menurut umum, hari yang baik menurut desa setempat, dan hari baik menurut kita sendiri. Jadi nanti bisa memilih mana yang menurut kita itu lebih baik. Sang pengrajin pun tidak pernah mematok tarif dalam membuat topeng untuk kepentingan tarian. Hanya untuk topeng komersil dan kolektor sajalah baru diberi nilai rupiah. Topeng Malang memang memiliki ciri khas tersendiri. Selain mampu menghasilkan 76 bentuk topeng yang merupakan perwujudan 4 karakter manusia, yaitu baik, jahat, jenaka, hingga binatang. Variasi ini juga ditambahkan dengan paduan warna-warni yang menarik dari topeng itu sendiri. Topeng Malang itu jadi bentuk karakternya itu setengah seperti manusia dan setengah seperti wayang.
Yang paling menonjol topeng Malang itu warnanya lebih beragam, jadi lebih ngejreng ya. Kalau merah-merah betul, jadi kalau hijau-hijau betul, seperti itu. Kemudian yang untuk para ksatria itu punya cula. Cula itu tonjolan yang di atas itu. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh yang seperti lucu binatang itu tidak punya. Terus ukirannya juga lebih banyak. Jadi dari ragam hias, rambut itu semuanya diukir. Kemudian memakainya pakai tali. Kerja keras Handoyo pun sudah mulai terbayarkan. Topeng Malang sudah banyak dijadikan souvenir hingga komoditi yang mampu menembus pasar luar negeri. Tak jarang pesanan ribuan topeng sering dialamatkan ke Padepokan Asmorobangun dalam rangka acara-acara kesenian daerah. Dari topeng saja, Handoyo mampu meraih omset sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Di luar itu, Sanggar Asmorobangun juga sering mengisi acara-acara seni baik di Kota Malang maupun di luar Kota Malang.